yang kita harapkan adalah ini nih benar-benar berfungsi. Nah, titik ini untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu titik ginjalnya seperti di video saya sebelumnya. Ini kita cari ya. Di sini ada ada tulang ya di sini ya, tulang. Kalau kita raba begini ada tulang. Nah, ini kita sejajar dengan tulang tersebut. Maka kita balik begini ya. Maka kita coret ya. Gampang ya. Nah, ini nih sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah ya. Nah, ini adalah ginjal teman-teman. Nah, ini ginjal, titik ginjal. Jadi dia sejajar dengan ini ya, tuh. Nah, titik ginjal, kemudian kita lakukan juga pemijatan untuk di titik kandung kencing, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, untuk gampangnya seperti ini aja ya. Saya ini begini. Nah, ini bisa Anda pijat masing-masing seperti ini ya. Nah, pijatnya ini agak lama, 5-10 menit teman-teman ya, untuk agar tercapai hasilnya maksimal. Nah, tekanannya itu bisa 1-2 kilo. Nah, kalau nggak tahu caranya bagaimana mendapatkan tekanan 1-2 kilo, ya kita lihat aja, kita pakai aja timbangan kue atau timbangan badan, yaitu tekanannya 1-2 kilo. Jadi teman-teman bisa mengetahui kira-kira meraba-raba kekuatan untuk tekanannya berapa ya. Nah, untuk ini setiap titik ini, titik yang harus kita pijat di sini adalah ini harus selalu dikasih hand body teman-teman, supaya tidak lecet ya. Nah, yang pertama ini titik ginjal, ini untuk membersihkan seluruh mensaring darah ya, fungsinya dia ya, supaya pinggang juga nggak sakit, daerah situnya, area situ. Kemudian saluran kencing ini untuk melancarkan pembuangan kotoran-kotoran yang telah tersaring lewat ginjal juga. Nah, ini kandung kencing ya. Nah, ini untuk menampung ya kotorannya, terus kemudian dibuang melalui saluran kencing. Nah, ini 3 titik ini adalah 3 titik yang pertama yang harus kita pijat. Nah, kemudian yang ke tahap kedua adalah titik yang berkaitan dengan kepala ya. Nah, untuk yang daerah kepala itu kita harus lakukan ini yang namanya kelenjar bawah otak atau kelenjar pituari ya. Nah, dia berkaitan dengan sistem seluruh organ ya, dia yang mengatur organ tubuh yang ada di dalam ya. Nah, ini pituari ini fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah juga dia yang mengatur mengenai hormon seksual ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan kita terjadi gangguan di metabolisme kita yang berkaitan dengan organ kelamin kita, nah ini biasanya ini juga terganggu nih. Nah, ini lakukan pemijatan selama 5-10 menit ya teman-teman. Cuman tekanannya mungkin jangan terlalu keras ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu jarinya belum kuat, itu bisa juga dengan bantuan yang namanya tongkat pijat. Nah, ini lakukan ini pijatan ini 1-2 kilo teman-teman. Cuman kalau saya saranin 1 aja. Yang penting konstan teman-teman ya. Nah, ini kasih hand body supaya tidak lecet. Nah, kemudian ini otak besar. Otak besar ini berpengaruh di sistem otot. Salah satunya sistem otot, sistem penginderaan panca indera ya. Nah, ini kan berkaitan karena kan untuk pengobatan pijat refleksi untuk impoten ini berkaitan dengan otot yang ada di bagian perut juga. Nanti kita akan ke arah situ juga ya. Nah, oke. Nah, ini lakukan ini selama 5-10 menit. Cuman pelan aja, nggak usah terlalu kencang, karena yang ditakutkan adalah mencederai titik saraf yang ada di daerah kepala ya. Nah, oke. Setelah itu adalah otak kecil teman-teman. Otak kecil itu adanya di sini teman-teman ya, di bawah sini nih. Jadi ini, nah ini, nah ini ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini otak kecil ini, dia ini nanti membantu kelancaran peredaran darah yang mengarah juga ke ini untuk koordinasi ya. Nah, ini lakukan. Nah, kemudian yang di sini saraf trigeminus. Nah, ini saraf trigeminus nih adalah